Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini saya mau bahas lagi nih soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Buat kalian yang udah menonton video ini, semoga kalian diberi kemudahan untuk tes UTBK-nya dan lolos SBMPTN tahun ini. Amin. Nah, kali ini saya mau bahas soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk yang English version. Karena besok katanya bakalan ada tuh soal-soal yang pakai bahasa Inggris. Wah, gimana tuh buat kalian yang gak pinter bahasa Inggrisnya? Tenang, saya juga sama. Gak harus pinter bahasa Inggrisnya kok buat bisa ngerjainnya. Yang penting kita tahu kata-kata kuncinya. Nah, oke, biar kalian ada gambaran untuk bentuk soal-soalnya seperti apa, yuk simak saja videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. If jika A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, then the value of, maka nilai dari 2A min B per 4C is adalah berapa? Nah, oke. Jadi di sini diketahui bahwa A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan A kali B ditambah B kali C ditambah A kali C. Nah, oke, teman-teman, kalau kalian ketemu soal bentuk seperti ini, A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kali B ditambah B kali C tambah A kali C, maka sudah bisa dipastikan bahwa nilai A itu sama dengan B dan B sama dengan C, atau nilai ketiga variabelnya A, B, C-nya itu merupakan angka-angka yang sama semua. Nah, contoh misalnya gini nih. Misalnya kalau ada 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, itu pasti sama dengan 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 gitu. Nah, jadi kita tinggal cari aja nih yang ditanyakan. The value of, nilai dari 2A min B per 4C itu sama dengan berapa? Nah, karena nilai A sama dengan B sama dengan C, atau ketiga variabelnya nilainya sama, maka di sini B sama C-nya boleh nih kita anggap sama aja dengan A, atau kita ganti A. Jadi 2A min B, B-nya kita ganti A jadi 2A min A per 4C jadi 4A gitu. Jadi tinggal 2A min A per 4A. Oke, 2A min A kan sama dengan A, ya kan? A per 4A. Oke, A per 4A hanya kita coret, berarti tinggal 1 per 4. Oke, berarti jawabannya adalah yang 1 per 4, yaitu yang E gitu. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Which value among, manakah nilai dari akar pangkat 3 dari 4, akar pangkat 4 dari 5, akar pangkat 6 dari 13, akar pangkat 12 dari 155 is the largest, yang nilainya paling besar. Yang nilainya paling besar. Nah, gimana nih cara menentukan nilai yang terbesar dari angka-angka ini? Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai akar-akar ini? Susah kan kalau nggak pakai kalkulator? Nah, oke, kita gunakan cara liciknya. Oke, gimana sih cara liciknya? Oke, di sini kita ingat lagi ke konsep matematikanya, bahwa kalau ada akar A pangkat M atau akar pangkat N dari A pangkat M itu boleh kita ubah jadi bentuk pangkat A pangkat M per N. Jadi yang pangkat yang dalam dibagi pangkat yang luar gitu. Nah, berarti dari soal ini kalau ada akar pangkat 3 dari 4, 4-nya ini kan yang dalam pangkat 1, ya kan? Berarti boleh nih kita ubah menjadi bentuk 4 pangkat 1 per 3. Kemudian akar pangkat 4 dari 5 boleh kita ubah jadi bentuk 5 pangkat 1 per 4. Kemudian akar pangkat 6 dari 13 boleh kita ubah jadi 13 pangkat 1 per 6. Lalu
akar pangkat 12 dari 155 boleh kita ubah jadi 155 pangkat 1/12 gitu. Nah, sekarang gimana cara menentukan nilai tertingginya? Nah, kalau kita lihat dari soal ini, di sini pangkatnya ini kan pangkat 1/3, pangkat 1/4, pangkat 1/6, pangkat 1/12 ya kan? 3, 4, 6, 12 itu KPK-nya berapa? Ya, 3, 4, 6, 12 KPK-nya kan adalah 12 ya kan? 12 itu bisa digunakan untuk membagi 3, 4, 6 dan juga 12. Nah, sekarang cara liciknya nih semuanya kita pangkatkan 12 semua. Oke, jadi 4 pangkat 1/3 kita pangkatkan 12, yang lain juga sama, kita pangkatkan 12 semua. Nah, oke. Terus kita ingat lagi nih konsep matematikanya lagi. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka nilainya sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya itu kita kalikan. Oke. Berarti kalau dari soal ini 4 pangkat 1/3 dipangkatkan 12, pangkatnya kita kalikan 1/3 kali 12. Berarti kan sama dengan 4 ya kan? Berarti 4 pangkat 1/3 kalau dipangkatkan 12, maka akan menjadi 4 pangkat 4 ya kan? 5 pangkat 1/4 dipangkatkan 12, 1/4 kali 12 kan 3, berarti jadi 5 pangkat 3. 13 pangkat 1/6 dipangkatkan 12, berarti menjadi 13 pangkat 2. 155 pangkat 1/12 dipangkatkan 12, berarti menjadi 155 pangkat 1 gitu. Nah, sekarang dari sini bisa nggak kita nentuin nilai tertingginya yang mana? Oke, dari sini 4 pangkat 4 itu nilainya berapa sih? Kan sama aja 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya kan? Atau 256. Kemudian 5 pangkat 3 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125. 13 kuadrat itu 169. 155 pangkat 1 ya udah berarti 155. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah nilai terbesarnya, berarti nah kelihatan kan nilai yang paling besar yang mana? Ya, yang 256. Oke. Berarti jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 4. Tapi ingat di sini 256 itu bukan nilai dari akar pangkat 3 dari 4. Ini cuma cara licik aja atau cara pendekatan untuk menentukan nilai yang terbesar dari angka-angka ini gitu. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Which of the following has the greatest value? Nah, di sini kata kuncinya adalah the greatest value. Greatest value itu kan artinya nilai yang paling besar, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari option ini. Optionnya ada 2 pangkat 66, 3 pangkat 55, 4 pangkat 44, 5 pangkat 33, dan 6 pangkat 22. Mana sih yang nilainya paling tinggi? Leduh, gimana nih? Masa harus ngaliin satu-satu gitu kan? 2 pangkat 66. 2 pangkat 66 kan sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 66 kali, ya kan? Kalau kita mau ngitung satu-satu gitu, boleh nggak apa-apa. Cuman ntar ketika jawabannya ketemu, waktu tes kalian udah habis duluan. Oke, kita gunakan lagi cara liciknya. Gimana cara liciknya? Nah, di sini kalau kita lihat pangkatnya itu merupakan angka yang cantik. Ini pangkat 66, 55, 44, 33, 22. Semuanya itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa itu? Nah, angka 11. Nah, jadi di sini kita ingat dulu nih, kalau tadi sama kayak soal sebelumnya, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, itu nilainya sama dengan A pangkat M kali N. Atau sebaliknya, kalau ada A pangkat M kali N, boleh kita ubah jadi A pangkat M dikali atau dipangkatkan N gitu. Nah, berarti dari soal ini boleh nih bentuknya kita ubah. 2 pangkat 66 itu boleh kita ubah jadi 2 pangkat 6 dipangkatkan 11.
3 pangkat 5 sama aja 3 pangkat 5 dipangkatkan 11. 4 pangkat 4 juga sama, sama. Oke, semuanya kita ubah jadi bentuk pangkat 11. Oke. Sekarang yang A, 2 pangkat 6 dipangkatkan 11 itu nilainya berapa sih? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan sama aja 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, ya kan? Atau nilainya berapa nih? Oke. 2 pangkat 6 itu sama aja 64. Oke, kemudian 3 pangkat 5. 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, itu nilainya adalah 243. Jadi 3 pangkat 5 dipangkatkan 11 sama aja 243 dipangkatkan 11. 4 pangkat 4, 4 pangkat 4 itu sama aja 256. 5 pangkat 3 itu sama aja 125. Kemudian 6 kuadrat itu sama dengan 36. Oke, berarti dari sini karena yang ditanyakan adalah yang nilainya paling tinggi, berarti yang nilainya paling tinggi adalah 256 pangkat 11 atau yang C. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C, 4 pangkat 44. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 4. If jika A-4 kuadrat plus B-6 kuadrat plus C-7 kuadrat sama dengan 0, then the value of, maka nilai dari A kuadrat per 16 plus B kuadrat per 36 plus C kuadrat per 49 adalah berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Di sini diketahui A-4 dikuadratkan plus B-6 dikuadratkan plus C-7 dikuadratkan sama dengan 0. Agar memenuhi persamaannya itu nilainya sama dengan 0, maka di sini nilai A-4, B-6, C-7 juga nilainya harus sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini agar A-4 itu nilainya sama dengan 0, maka nilai A-nya itu sama dengan 4. Kemudian B-6 agar nilainya sama dengan 0, berarti B-nya juga harus sama dengan 6. Dan C-7 agar sama dengan 0, maka C-nya harus sama dengan 7, gitu. Nah, di sini yang ditanyakan A kuadrat per 16 plus B kuadrat per 36 plus C kuadrat per 49 adalah berapa? Nah, dari sini kita bisa tinggal substitusikan aja nilai A, B, C-nya. Nah, jadi A kuadrat berarti sama aja 4 kuadrat per 16 plus 6 kuadrat per 36 plus 7 kuadrat per 49. Oke, berarti nilainya sama dengan berapa? 4 kuadrat itu kan 16. 16 dibagi 16 berarti sama dengan 1, ya kan? Plus 6 kuadrat per 36. 6 kuadrat 36 per 36 berarti sama dengan 1 juga. 7 kuadrat per 49. 7 kuadrat 49 per 49 berarti 1 juga. Berarti nilainya adalah 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, untuk soal berikutnya cek playlist atau lihat next video ya. Oke, terima kasih.